Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani. Mengiringmu seumur hidupku, janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, janji-Mu kan tetap. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
segalanya. Kami tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan. Kaulah segalanya. Hidup kami ini milik kepunyaan-Mu. Kaulah isi hatiku. Puji Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Setiap kali kami ada di hadirat, kami boleh merasakan kedamaian, kami boleh merasakan ketenangan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, Engkau perkenankan kami kembali memandang wajah, memandang keindahan-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan cara yang baru setiap hari Engkau menyapa kami Tuhan. Dengan cara yang baru Engkau menampakkan diri kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk keindahan penampakan-Mu bagi kami. Oh, penampakan kerendahan hati-Mu Tuhan. Oh, mulianya hadirat-Mu, kami baik-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu.
memenuhi hati kami, memenuhi hati kami, memenuhi hidup kami, memenuhi tempat ini, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Silakan Engkau mengajari kami, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Shalom. Cek 1. Cukup jelaskah suaranya? Shalom, cukup jelas. Oke, mantap. Ya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Tadi kayaknya ada Pak itu ya. Pak Janu. Biasanya sinyal ya. Sana ya, kurang ya. Padahal pakai itu ya, pakai IndiHome ya. Kok bisa ya? Kalau Pak Dedi sekarang sudah pakai IndiHome kah? Belum, Pak. Ini pakai HP, pakai itu, Telkomsel. Kalau ini pakai Tri. Oh, Tri ya. Oh. Lumayan dong. Kalau tiap hari ikut lumayan dong. Di sana jaringan sulit kah? Kalau Tri sih enggak ya standar lah. Bukan, Tapi memang lebih bagus Telkomsel sebenarnya. bukannya lebih murah kalau pakai itu, pakai Speedy atau apa itu? Pakai IndiHome atau Iya sebenarnya kalau pakai IndiHome, ya kalau yang sekarang ya lebih mahal sih, Pak. oh, hitungannya kalau pakai Tri itu memang berapa itu kuotanya? Ya kalau pakai Tri dia ya sekitar inilah 35, 35. 9 giga. Oh, tapi kan berapa lama itu tahan? Ya sih sebenarnya. Makanya ya 2 kali. Oh, 2 kali bisa untuk 1 bulan kah? 2 kali atau 3 kali lah maksimal. Ya kan. Masih lebih murah lah ya. Kalau pakai Tri. Tapi kalau pakai Telkomsel dia mungkin cukup sekali. Oh, Sekitar 120 lah kalau pakai Telkomsel. ada yang pakai. Tapi ini dari kartu ya, Pak. Bukan WiFi. Iyalah. Oke. Kalau WiFi ya sekitar 300 lah. Oh, kalau WiFi 300. Makanya lebih murah Oh, pakai ini. Telkomsel atau Tri. kalau di Batam kan ada yang itu paket-paket 100.000 kan. Ini rata-rata temannya ada yang pakai 100.000 ini. Makanya Oh ya, lancar. kalau di Medan, kalau saya tahu di Medan paling murah itu sekitar 280 mungkin. Oh, ada yang Nggak dibagi. tahu deh, mungkin Pak Janu lebih ngerti karena dia pakai IndiHome kan. Ya, tapi dia putus-putus juga masuk saya gitu. Dia seringnya Oh ya, kan sering putus-putus kalau bicara pun ini. Oke, baik, puji Tuhan.
Haleluya. Intermezzo tadi ya. Baik, adakah yang mau cerita di antara saudara? Silakan. Yang mau share sesuatu, boleh? Ada? Silakan. Yuk, Pak Dedi mungkin? Skip dulu, Pak. Oh, skip dulu. Oke, baik. Yang lain? Kemarin Pak Tuin sudah. Rahel? Oke. Mak Tian? Semua. Ada lagi kah? Pak Tuin? Oke, baik ya. Kita lanjut. Oke, nah saudara, kita percaya saudara setiap hari selalu baru ya. Semakin kita menyerahkan hati kita ya, semakin setiap hari kita mau apa ya, mengikuti pergerakan Tuhan dalam hati kita. Gitu. Ketika kita mulai mau dengan rendah hati, mau mengikuti perkataan-perkataannya yang baru ya, kan itu butuh iman ya, itu butuh kerendahan hati untuk mau mendengarkan hal-hal yang baru dari Tuhan gitu. Maka disitulah Roh Kudus bisa terus bekerja dalam hati kita. Pelajaran ini, pelajaran mengikut Tuhan yang seperti ini adalah memang pelajaran yang sudah normal sebetulnya menjadi orang percaya yang sesungguhnya. Inilah sesuatu yang normal gitu. Ya. Nah, jadi para orang kudus dulu itu melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi mereka menyelidiki kehidupan. Mereka suka merenung tentang perjalanan hidup mereka. Ya, sampai batas tertentu. Ya, mereka merenung kembali tentang perjalanan hidup mereka. Di mana mereka menemukan ada, kalau mereka katakan Tuhan yang menuntun mereka, betul, cuman kan Tuhan itu menyembunyikan diri ya. Gitu. Merahasiakan dirinya gitu. Sehingga mereka ini walaupun mereka punya pengalaman yang banyak, hal-hal yang supranatural gitu, tetapi tidak selalu demikian gitu kan. Tidak selalu misalnya mereka mendapatkan seperti Musa lah gitu kan, dibawa apa namanya, melihat semak yang terbakar ya, tapi tak hangus gitu. Ada api tapi tempat itu nggak hangus gitu. Itu kan hal supranatural gitu. Belum lagi ketika dia naik ke gunung itu ya, Gunung Horeb gitu kan. Dia berjumpa dengan Tuhan di sana gitu ya. Nah, semua mereka mengalami hal supranatural, tapi
eh, mereka tetap manusia normal gitu. Ya seperti kita ini gitu. Jadi tidak selalu Tuhan menyatakan hal seperti itu gitu. Nah, jadi di dalam perjalanan hidup mereka itu, setelah mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disuruhkan Tuhan kepada mereka, nah mereka itu punya waktu untuk merenungkan Tuhan, merenungkan kehidupan mereka. Ketika mereka mau tidur, biasanya begitu ya, mereka mau istirahat gitu, mereka merenungkan perjalanan hidup mereka sampai pada akhirnya ketika mereka mencapai usia tertentu atau akhir zaman dalam hidup mereka, maka disitulah mereka itu hasil daripada hubungan mereka yang setiap hari dengan Tuhan itu, pada akhir hidup mereka, mereka itu mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, di mana kepadamu kuserahkan nyawaku gitu. Ya. Nah, mungkin Yesus yang paling, kalau dikatakan ya, hidupnya paling singkat lah ya, cukup singkat. Kalau yang lain rata-rata kan di atas 60, 70, ada yang 80, Musa itu 120 tahun gitu ya. Nah, Musa dengan orang-orang kudus yang lain itu, mereka itu mengalami perjalanan yang cukup panjang. Daud berbeda gitu ya, Abraham berbeda gitu, Ayub berbeda, Yusuf berbeda, Salomo berbeda gitu. Nah, Salomo mengalami hal yang supranatural, bahkan dia meminta hikmat gitu untuk mengadili bangsa Israel gitu. Dan dialah yang benar-benar mengalami damai sepanjang pemerintahannya. Karena dia pakai hikmatnya gitu. Sehingga benar-benar pada waktu selama dia memerintah itu damai. Makanya dikatakan dia itu seperti nubuatan kerajaan 1000 tahun damai gitu. Ya, diizinkan. Saudara, setiap orang sebetulnya itu harus punya namanya damai, kerajaan damai dalam hidupnya gitu. Dia mengalami itu gitu. Jadi nubuatan dalam kitab Wahyu itu sebetulnya dialami oleh setiap orang menghadapi akhir zaman dalam hidupnya gitu. Nah, makanya saudara, semua kisah-kisah kalau kita lihat yang di dalam kitab Wahyu itu sebetulnya adalah juga pilihan-pilihan yang kita buat gitu. Kalau begini, begini hasilnya. Kalau kamu begini, tetap mempertahankan seperti jemaat Efesus gitu kan. Mereka itu kan benar-benar sangat apa ya, sangat strictly gitu dalam mengikut Tuhan gitu. Sangat boleh dikatakan kudus sekali lah gitu. Ketika mereka mengikut Tuhan gitu. Bahkan mereka bisa menguji rasul gitu. Benar nggak seorang itu rasul atau tidak gitu. Ya. Jadi saudara, tapi ternyata firman Tuhan datang kepada mereka adalah kamu telah kehilangan kasih yang semula gitu. Itulah firman yang datang gitu.
Padahal kalau dipikir-pikir mereka sangat mengasihi Tuhan. Gitu. Hidup kudus gitu, takut akan Tuhan gitu. Tapi Tuhan katakan, kamu telah kehilangan kasih yang semula. Kalau kita lihat semua ya ceritanya, itu sebetulnya adalah keadaan setiap manusia. Nah, kepada jemaat Philadelphia dan Laodikia, itu sebetulnya adalah akhir daripada hidup manusia gitu, di muka bumi gitu ya. Nah, tapi walaupun di muka bumi, saudara, tetap di kehidupan yang akan datang gitu. Jadi walaupun misalnya sudah meninggal gitu, kebenarannya adalah semua orang sekarang bisa mendengarkan suara anak Allah. Tak ada lagi batasannya. Itu kebenaran yang baru, saudara. Ketika Tuhan mengatakan itu. Saatnya akan tiba dan sudah tiba. Bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara anak Allah. Ditegaskan lagi orang-orang yang dalam kuburan, katanya. Nah, itu satu zaman yang baru, saudara. Nah, kita hanya ya tidak semua kita ini kan ya, tidak kita pahami tentang perkataan itu. Walaupun kita menginjili di dunia orang mati gitu ya. Tetapi tidak sekaku yang kita lakukan kemarin gitu. Tidak sekaku itu gitu. Bahwa ternyata sama seperti kita ini sekarang mendengarkan suara Tuhan gitu, mereka juga mendengarkan hal yang sama. Jadi mereka diajar juga kalau mereka mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Karena kan semuanya jadi sama, semua orang harus belajar. Semua orang harus memilih mau hidup atau mati. Makanya ada istilahnya, kalau nggak hidup selamanya, mati selamanya, kekal katanya gitu. Jadi itu juga satu perkataan yang baru atau satu kebenaran yang baru, saudara. Kalau saudara mau pahami ya. Kalau saudara mau ikuti perkataan-perkataan yang selama ini saudara dengarkan gitu. Harus ikuti gitu. Ya. Jadi termasuk dengan kedatangan Tuhan yang kedua, itu benar-benar satu zaman yang baru yang kita masuki. Atau boleh dikatakan pekerjaan terbarunya Tuhan. Nah, belum banyak orang yang memahami ini. Semua orang sih masih di dunia agamawi ya. Mau seberapa hebat pun dia dalam menyampaikan firman Tuhan. Seberapa banyak pun dia dapat pewahyuan, mau dia ke langit ketujuh katanya apapun itu. Kalau dia tidak mau atau dia tidak mengikuti pekerjaan yang terbaru dari Tuhan ini, tetap dia itu di agamawi. Saudara. Pada akhirnya nanti Tuhan berterus terang. Nah, saya tidak tahu sejauh mana saudara menerima perkataan-perkataan yang baru ini ya. Apa ini? Kenapa sih kalian belum masuk? Ditangkap aja tinggal. Baik. Nah, jadi saudara sangat sangat berbeda sekali, saudara. Kehidupan kita ketika kita itu menerima pekerjaan terbaru dari Tuhan ini. Saudara, semua itu sebetulnya adalah perkataan, firman. Kan saudara kan nggak pernah
berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Nggak tahu bagaimana rupanya. Karena murid-murid juga ketika Tuhan menampakkan diri, mereka juga heran kan. Ternyata itu Tuhan. Kalau saudara perhatikan bagaimana Tuhan menampakkan diri itu. Itu hal yang supranatural. Nah, walaupun ada berikutnya, Tuhan menampakkan diri melalui penglihatan-penglihatan kepada orang-orang tertentu gitu ya. Nah, saudara, itu hanya special case saja. Bukan seperti itu normalnya gitu. Itu hanya anugerah saja. Jadi kita itu benar-benar berjumpa dengan Tuhan itu karena kita mendengarkan perkataannya. Kan dikatakan tadi kan, saatnya akan tiba dan sudah tiba. Barang siapa yang mendengarkannya dan mengikutinya akan hidup. Nah, jadi saudara, sekarang ini saudara, kenapa kita mesti mendengarkan perkataan yang baru ini? Di mana dia itu berinkarnasi menjadi manusia. Dan dia itu benar-benar pada akhirnya kita melihat bukan dalam diri orang lain, tapi dalam diri kita. Disinilah perlunya saudara kita mulai memperhatikan Tuhan yang nyata ini gitu. Bukan secara roh gitu, supranatural gitu. Tetapi benar-benar benar-benar natural gitu. Ada yang membimbing kita, bukan roh. Jadi perkataan yang barang siapa menjadi anak Allah, orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah katanya. Nah, perkataan itu saudara, kalau boleh kita katakan perkataan itu sudah ketinggalan. Gitu. Ketinggalan zaman gitu. Kalau kita mengikuti zaman yang baru ini. Bukan berarti hal itu salah gitu. Karena ceritanya gini, setiap kali Tuhan bergerak itu, si jahat, iblis itu, yang mau ditaklukkan oleh Tuhan itu, menahan kita di pengertian yang lama. Sehingga dia bebas meniru perkataan-perkataan Tuhan. Jadi waktu kita terus ada di area itu, maka kita itu tidak sedang melayani Tuhan. Itulah bedanya Tuhan dengan iblis gitu. Kalau Tuhan itu dia mau kita itu hidup hidup gitu. Sesuatu yang baru terus gitu. Dia nyatakan kepada kita. Dia justru tidak mau mengingat-ingat kesalahan kita. Mengingat-ingat kelemahan kita gitu. Begitulah prosesnya. Sampai semua nanti digulung. Itulah artinya langit lama dan bumi lama ini digulung gitu. Kemarin sudah karena muncul di wall saya ya. Jadi dari RTM itu ya. Kan di RTM itu kan di YouTube itu kan ya saya masih ikut lah gitu ya. Ikut maksudnya ya karena sudah pernah saya subscribe itu, maka ya itu jadi ikut terus. Jadi
Pas kemarin itu tentang pelajaran langit baru, bumi baru gitu. Diterangkan seperti itu, ya saya ketawa lah gitu. Karena pengertian itu ketinggalan zaman sekali gitu. Mereka harus terus mengulang-ulang itu gitu loh. Sayang sekali. Padahal bukan seperti itu maksudnya. Jadi bayangan orang itu selalu begini, saudara. Segala sesuatu terjadi sekejap mata gitu loh. Sama dengan pengangkatan. Karena Paulus bilang begitu, sampai sekarang saudara, orang itu nggak bisa move on dari situ. Jadi mereka memenjarakan diri sendiri dengan perkataan memang yang ada di dalam Alkitab gitu loh. Nggak berani kayak gini. Nggak berani mengizinkan Tuhan mengajari mereka. Padahal ada loh ayatnya. Kan ada semua ayat itu dalam firman Tuhan. Tentang bagaimana Bapa akan mengajar. Kamu tidak perlu lagi diajar oleh orang lain katanya. Karena urapan itu ada di dalam kamu katanya. Dia yang diurapi itu ada di dalam kamu. Jadi saudara, begitu seseorang nggak mau menerima pekerjaan yang terbarukan ini, dia menolak terus, maka sampai nanti di ujung hidupnya akan terus seperti itu. Lalu nanti begitu dia menghadap gitu ya, dia kan bilang, ini loh Tuhan pelayananku semua gitu. Aku sudah ini, sudah ini. Bahkan mungkin ada yang sampai mati martir gitu kan. Justru enyahlah daripada aku, hai pembuat kejahatan katanya. Karena engkau nggak mau, kamu itu tegar tengkuk loh, kamu keras kepala gitu loh. Kamu tahu nggak, kamu mati karena kesalahanmu. Tahu nggak kamu, dengan kematianmu seperti ini, kamu seperti menyalibkan aku kedua kali. Aku suruh kamu istirahat, duduk di kakiku, belajar daripadaku. Kamu gak pernah mau, kamu sibuk terus dengan pelayananmu gitu. Kamu tahu nggak, pelayan itu di luar hanya anak yang tinggal di dalam. Hamba itu di luar gitu. Nah, disitulah baru dia memulai kehidupan lagi, saudara. Disitulah dilemparkan ke tempat yang gelap. Disitulah terdapat ratap dan retak gigi. Bayangan kita kan kayak gini. Oh, Tuhan itu terang. Sana tempat yang gelap gitu. Lalu kita interpretasikan gelapnya itu gelap yang pekat gitu. Gelap maksudnya itu tak ada pengertian yang baru gitu. Tak bisa melihat Tuhan. Itulah artinya dalam kegelapan gitu. Kenapa? Karena dia nggak mau move on gitu loh. Nggak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dia tidak punya minyak loh. Minyak itu adalah untuk kita terus bisa berjalan. Karena Tuhan itu misteri gitu loh. Tuhan itu memang seperti sekarang ini kan. Setiap hari apa yang membuat kita tekun menantikan dia? Apa yang bisa membuat kita tekun menantikan dia? Kenapa saudara? Kita bisa tekun menantikan dia. Karena setiap pagi itu saudara, kita itu mesti
terus memandang dia sampai rasanya kita melihat dia. Gitu. Jadi begitu berganti hari gitu. Jadi kita akan merasakan, benar kita merasakan seperti ya biasa. Hanya ketika kita itu mengarahkan hati kita kepada dia, terus mempersembahkan hati kita kepada dia, maka disitulah kita merasakan dia, melihat dia, memandang dia. Gitu. Makanya hal-hal kecil yang kita hadapi setiap hari gitu, apa saja gitu. Di situ sedang menunjukkan ada di mana hati kita gitu. Nah, itu sebabnya tadi saudara saya katakan bahwa semua orang yang masih tetap di pekerjaan yang lama, apapun dia, bagaimanapun hebatnya dia menyampaikan sesuatu, mungkin sudah mirip. Tetapi kalau dia tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan, nggak mau mengikut Tuhan setiap hari, gitu ya, maka lama-kelamaan saudara, orang itu tidak merasakan lagi pekerjaan Tuhan. Jadi pengertian-pengertian yang sekarang kita peroleh, itu sudah sangat, boleh dikatakan sangat jauh meninggalkan orang-orang agamawi yang di belakang. Jadi begitu mereka mengatakan menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua, wah, berarti dia tidak pernah menerima pekerjaan Allah. Berarti begini saudara, sebetulnya kalau boleh dibilang, dia ini nggak pernah menanti-nantikan Tuhan. Tidak pernah mencari kebenaran. Dan dia tidak pernah menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Dia hanya mendengarkan ajaran-ajaran orang lain. Dia tidak pernah mengalami diajar langsung oleh Tuhan. Karena apa? Begitu Tuhan ngomong hal yang baru, dia nggak mau serius mendengarkannya. Selama kita masih ada takut tersesat, itulah membuktikan kita nggak pernah punya pengalaman akan Tuhan yang sejati. Jadi saudara mesti cek gitu. Ketika seseorang bicara, kalau saudara bukti bahwa saudara itu sedang mengikuti Tuhan, buktinya, perhatikan. Maka dari orang bicara kepada saudara, saudara tahu dia ada di mana. Akan tahu. Karena saudara sudah pernah melaluinya. Dan saudara bisa membedakan. Mana orang yang benar-benar mendengarkan, mengikuti Tuhan yang sekarang, mana yang tidak pernah mengikutinya. Saudara kan tahu sendiri. Karena akan kelihatan dari cara saudara mendengarkan Tuhan. Akan kelihatan. Tahukah saudara, orang yang benar-benar mendengarkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan yang benar itu begini saudara. Tuhan yang hidup. Jadi
Ada yang namanya Tuhan bayang-bayang atau berhala malahan. Arti daripada berhala itu, saudara, itu tidak hidup. Itulah artinya berhala. Dia tidak punya sesuatu kehidupan. Bahkan sebetulnya tidak bisa bicara. Tidak bisa bergerak tangannya. Tidak bisa bergerak kakinya. Itulah arti berhala. Dan sebetulnya orang-orang agamawi ini yang katanya mereka menyembah Tuhan, itu sedang menyembah berhala. Mereka telah membuat Tuhan menurut pikiran mereka. Menjadi mati. Jadi pokoknya kalau Tuhan itu harus mengucapkan hal seperti ini. Lalu mereka pakai Alkitab atau kitab mereka. Mau agama apa saja. Saudara bisa lihat itu, saudara. Jadi orang-orang yang sudah mengalami Tuhan, maka perkataannya akan berbeda. Perkataannya akan begini. Jangan takut sesat. Saudara, perkataan itu pasti langsung dihujat, saudara. Saudara kan sudah pernah dengarkan si Buya kan? Yang terakhir kemarin saya sering bicara sama saudara. Dia berani berkata seperti itu. Itu karena sudah mulai menemukan kehidupan. Ada orang-orang yang sudah berjumpa dengan juru selamat jalan yang lurus itu, tapi meniru cara hidup Rasul. Bukan cara hidup Tuhan. Itu yang jadi masalah. Makanya ketika mengalami penganiayaan di penjara, dia nggak kuat. Yang ada adalah begini, yang ada adalah kearoganannya. Saudara sudah lihat, saudara, para murtadin itu, saudara. Saudara, matinya itu sia-sia, saudara. Jadi selalu menarik Tuhan itu ke belakang. Padahal pekerjaannya sudah lewat itu, saudara. Pekerjaan disalibkan itu, saudara, adalah 2000 tahun yang lalu. Tetapi Tuhan itu harus disalibkan lagi. Kenapa, saudara, disalibkan lagi? Ya karena orang-orang ini yang menerima hidupnya Tuhan itu tidak mau dipimpin. Jadi kayak ulang lagi perjalanannya, disalibkan lagi. Dia dilempari lagi. Karena apa, saudara? Karena ketegar-tengkukan, saudara. Gak memperoleh hidup. Itulah masalahnya Paulus, saudara. Jadi, saudara, dengan kehidupan Paulus yang diulangi seperti itu diulangi lagi, saudara. Kan itu kan prinsipnya orang mati kan kayak gitu kan. Ketika kita melayani kan orang-orang orang-orang hidup di mana orang-orang matinya tinggal di dalamnya. Kan itu kan nenek moyangnya kan mengulangi hidupnya kan. Kalau dia dulu main judi, pengen main judi lagi terus kan di generasinya kan. Makanya begitu kita pisahkan, nah lepas dari situ gitu kan. Tapi karena sudah sempat orang itu menikmati judinya, oh ya nanti bisa balik lagi ke situ. Karena apa? Rohnya sudah bekerja di sana. Ada namanya roh orang mati yang suka judi, tapi ada namanya roh judi juga kan. Itu menjadi satu kebiasaan gitu. Nah, demikianlah dengan orang-orang yang menjadi muridnya
rasul-rasul yang sudah mati. Jadinya seperti itu, saudara, hanya mengulangi dan sampai di situ. Karena dia nggak mau menerima terangnya Tuhan. Nggak mau menerima Tuhan itu sekarang mengajari dia. Nggak mau mempercayai loh. Takut sekali. Takut sesat gitu loh. Wah, kalau Tuhan itu mau, kalau Tuhan itu nggak sabar, saudara. Sudah lama kita disingkirkan oleh Tuhan. Bayangkan, saudara, seseorang itu sudah sadar dia tidak mampu lepas dari dosanya, tapi masih tetap ingin lepas dari dosanya. Dengan kekuatannya gitu. Ya nggak bisa, orang firmannya juga bilang nggak bisa gitu. Apakah hidup yang kekal itu, kata Tuhan? Percaya bahwa kepada yang diutus Allah. Kan itu hidup yang kekal. Saudara, murid-murid nggak mengerti perkataan itu, saudara. Orang lain nggak mengerti perkataan itu pada saat itu gitu loh. Mereka harus merenung, mereka harus duduk diam dengan segala ketenangan. Mereka harus duduk merenungkan hidup mereka, merenungkan Tuhan yang hidup dalam mereka. Itulah gaya hidup kita harusnya. Merenung tentang hidup kita. Merenung perjalanan hidup kita. Dengan tenang mendengarkan dia, mengikuti dia. Dengan tenang ketika dia menghajar kita, ketika dia menegur kita. Baik melalui orang lain, melalui keadaan. Tapi yang lebih tepatnya itu adalah melalui Tuhan yang ada di dalam kita. Firman-Nya itu, saudara, yang membawa kita kepada kehidupan yang baru, kepada zaman yang baru. Maka, saudara, kita itu nggak nunggu lagi kapan terjadinya kerajaan 1000 tahun, kapan terjadinya langit baru, bumi baru, kapan terjadi. Itu sudah kita alami, saudara. Sama seperti Simeon itu yang melihat bayi Yesus. Dia bisa melihat ke depan tentang siapa anak itu. Dia bernubuat tentang anak itu. Padahal Yesus masih bayi. Masih umur 8 hari. Jadi, saudara, hanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhanlah yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Makanya para murid itu, saudara, itu adalah murid-murid yang memang menanti-nantikan Mesias, saudara. Benar-benar, saudara, menantikan Mesias gitu. Mereka sebetulnya tanpa sadar mengikuti gerakan firman yang di dalam mereka. Dan ketika sang firman itu dinyatakan, mereka tidak terlewatkan. Inilah sebetulnya gaya hidup kita sekarang. Jadi yang seperti ini nggak bisa dijelaskan. Harus pengalaman saudara yang membuktikan apakah Tuhan itu nyata setiap hari dalam hidup kita. Harus pengalaman kita. Jadi kalau kita itu tidak menghabiskan waktu kita di kakinya Tuhan setiap hari gitu ya. Kalau hati kita nggak serahkan setiap hari kepada Dia, maka kita tidak akan pernah namanya mengalami Tuhan gitu loh. Kalau kita tidak dengarkan perintahnya setiap hari, maka kita nggak punya damai sejahtera. Karena memang bumi ini sebelum menjadi langit baru dan bumi baru, ini akan menjadi neraka gitu loh. Mau dia itu di dunia orang mati dan dunia orang hidup, itu sama aja.
Kenapa, saudara? Ya karena memang perkataan Tuhan kan yang mengatakan begitu. Percayakah, saudara? Kalau dikatakan begitu, ya begitu. Kalau firman Tuhan katakan begitu, saatnya akan tiba dan sudah tiba, ya memang begitu. Jadi perkataan yang diucapkan setiap hari, kalau kita percayai, maka kita akan di area itu. Kalau kita tetap di lama, ibaratnya kita ini tetap hidup di zaman batu, kira-kira begitulah. Padahal zamannya sudah zaman modern, saudara. Kalau orang mengatakan masih menanti-nantikan Tuhan, maka dia akan tetap di situ. Maka dia akan menanti-nantikan kapan perang tiba ya. Kapan tanda binatang itu ya. Kapan antikris muncul ya. Padahal Tuhan katakan melalui para rasul dulu, itu antikris sudah muncul. Makanya saudara, orang-orang yang tetap di yang lama, saudara, mereka itu menjadi orang-orang yang diperintah oleh gada besi. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, selama dia di muka bumi, maka orang itu mendapatkan perlindungan yang tidak kelihatan. Dia yang memerintah dengan gada besi. Dia akan bisa melihat bahwa di tangan pemerintah yang paling bengis pun, ternyata itu kedaulatan Tuhan. Dan orang-orang, kalau saudara lihat sekarang, saudara heran nggak dengan keadaan yang sekarang ini? Sudah keadaan seperti ini pun, saudara bisa melihat rasa-rasanya saudara, semua itu tidak bisa lari dari pemerintahan Tuhan. Itu seperti diatur semua, saudara. Saudara, kalau kita mempercayai itu, kalau kita tidak tunduk kepada pemerintahan Tuhan, maka saudara, kita ini akan menjadi seperti orang-orang yang ketakutan dengan semua itu. Dengan munculnya wabah, dengan munculnya kearoganan daripada pemerintah. Kalau kita tidak memandang Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang dihukum. Tetapi kalau kita memandang Tuhan, maka kita akan melihat segala sesuatu itu Tuhan. Tak ada sedikit pun yang perlu kita takutkan. Ketika rasanya kita diuji dalam kehidupan kita gitu. Kalau kita memandang Tuhan, maka justru kita melihat itu sesuatu yang sangat baik untuk memurnikan kita. Sehingga membuat kita tetap hidup, semangat dalam hidup ini, saudara. Sama seperti Yusuf, saudara. Dia cepat melupakan penderitaannya. Dia tidak memandang Potifar sebagai tuan yang bengis, saudara. Walaupun dia itu hamba. Dia kan hamba di situ. Dia orang Israel lagi. Oh, kalau hamba pada waktu dulu, saudara, nggak pernah memikirkan, nggak ada bagi dia itu pikirkan hak asasi manusia, mana ada. Mana ada hak asasi manusia dia. Apalagi dia itu bangsa Israel.
budak gitu loh. Kalau yang namanya dulu itu pembantu, saudara, hamba gitu, itu milik tuannya. Saudara, kalau sekarang kalau kita lihat kan, semua berontak kan? Tapi mari kita lihat. Dua-dua, saudara, orang yang melaksanakannya nanti, yang dipakai jadi tangannya Tuhan gitu. Tetap juga orang ini akan berhadapan dengan kedaulatannya Tuhan. Sama seperti Mesir. Firaun. Firaun dikatakan hambanya. Nebukadnezar juga dikatakan hambanya. Tapi ketika Nebukadnezar meninggikan diri, dia itu harus menjadi orang gila selama 7 tahun. Raja Babel, siapapun dia, saudara, itu harus berhubungan, harus berhadapan dengan yang namanya kedaulatan Tuhan. Makanya kan nasihat kepada para pemimpin-pemimpin dunia kan yang di dalam kitab Mazmur 8 ya. Supaya memerintah dengan adil gitu. Kalau tidak akan dilenyapkan. Saudara, kalau saudara mulai perhatikan, saya perhatikan juga ya. Itu sekarang ini kalau saudara perhatikan, kita tahu kan, kita pikirkan yang mendirikan PBB itu kan, dulu kan selalu kita negatif ya. WHO lah, apapun itu semua. Kalau saudara perhatikan, saudara, sekarang mulai kita lihat bahwa ternyata ada negara-negara tertentu yang melampaui aturan WHO gitu. Melampaui aturan PBB. Dulu kita pikir, oh PBB itu semua negara-negara ini. Tidak, saudara. Waktu kita sampai kepada sekarang zaman yang baru ini, semua pemimpin-pemimpin dunia, semua persatuan-persatuan dunia, mau tidak mau harus tunduk. Nggak bisa ternyata. Mereka itu melakukan sesuatu di luar kendali Tuhan. Beneran. Coba saudara perhatikan. Saya mengajak saudara memperhatikan ya sekarang supaya saudara bisa mengerti apa itu kedaulatan Tuhan. Jadi kalau kita ini tidak mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita setiap hari kita nggak duduk, pasti kita akan dihukum. Pasti kita akan mengalami penghajaran. Kan ayatnya ada dalam Alkitab kan di mana Tuhan itu turun menakut-nakuti bumi katanya kan. Itu firman, saudara. Jadi nabi itu mengucapkan sesuatu, nabi itu dia mengucapkan sesuatu yang memang langsung dari Tuhan gitu. Kalau dia nabi beneran ya. Bukan nabi yang suka menubuat-nubuatkan orang gitu. Enggak, itu bukan nabi itu. Itu peramal. Lebih tepatnya peramal, bukan nabi. Ya, saudara bisa melihat ya dari segi ininya, saudara. Ya, apakah dia menyampaikan? Kalau dia perkataan Tuhan itu menyampaikan sesuatu yang baru gitu. Ya, kalau dia sekedar bernubuat, saudara, itu peramal. Nggak ada bedanya dengan dukun. Ya. Sekarang ini, saudara, adalah pemerintahan Tuhan. Jadi ketika kita menerima pemerintahan Tuhan dalam hidup kita, itu kan boleh kita lihat dalam hidup kita. Boleh saudara kita lihat.
Boleh saudara selidiki. Di dalam diri saudara sendiri dulu selidiki. Ketika kita menghadapi situasi apapun gitu. Apa yang muncul? Sungut-sungut kah? Menyalahkan orang lain kah? Kalau masih ada menyalahkan orang lain, berarti kita tidak mengerti apa kedaulatan Tuhan. Saudara, Yusuf ketika dia berkata kepada tukang minum sama tukang roti itu, kalau kalian nanti tepat seperti yang aku katakan, jangan lupakan aku ya katanya. Malah dilupakan. Tahu nggak saudara? Saudara akan mengetahui sendiri apakah saudara itu akan diperlama atau tidak. Itu tergantung dari apa yang masih tersimpan keinginan di dalam diri kita. Saudara, orang-orang yang mengalami Tuhan, yang sekarang ini, yang sedang menghakimi, saudara, dari dalam mulutnya, dia akan berani gitu ya, akan mulai berani nanti saudara, mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saatnya sudah tiba, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Saudara, itu doa di mana benar-benar Tuhan Yesus sudah mau naik di atas kayu salib. Saudara, yang tahu tentang hidup kita ini adalah Tuhan. Dia tahu, saudara, kerusakan. Kerusakan kita ini cuma satu. Kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan. Kita selalu memberontak. Kita selalu mempersalahkan orang lain dalam keadaan kita. Kita selalu sibuk mengurusi perkara orang lain. Apakah yang akan terjadi dengan orang ini, Tuhan? Kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Kadang-kadang kan kita iri kan dengan orang yang hidupnya itu, wah, kita lihat. Hidupnya serampangan. Hidupnya seperti itu, mencari keuntungan untuk diri sendiri. Para hamba Tuhan yang hidup untuk diri sendiri. Tetapi rasanya tak ada kesakitan dalam mereka kan? Rasanya lancar-lancar aja. Malah makin berani mereka dengan setiap keputusan yang mereka ambil. Kadang saudara kita berpikir ulang. Kita yang rasanya tidak mau kemana-mana lagi. Karena apa? Karena kita menolak gitu kan. Orang itu rasanya hidup aja terus gitu. Benar enggak? Kadang-kadang kita seperti asap kan? Kita rasanya semakin ini kok malah semakin rumit ya. Sebetulnya bukan rumit. Saudara. Kita sedang disempurnakan. Orang yang disempurnakan itu, saudara, itu berbeda, saudara. Disiplin soalnya, saudara. Kadang-kadang saudara sudah mempersembahkan waktu kan. Sudah benar-benar harus bangun jam berapa gitu ya. Mungkin saudara menyalahkan, mengatakan begini, Bapak sih enak. Gitu. Bapak kan nggak kerja. Gitu.
Saudara, kita itu tidak bisa menentukan kita posisi kita di mana. Kan saya sudah bilang berkali-kali sama Tuhan. Kerja Tuhan. Berkali-kali kok. Kenapa yang dia bilang? Maksudmu, aku nggak sanggup pelihara kamu. Saudara kan nggak mendengarkan perkataan itu kan untuk saudara. Dan saya nggak bisa memaksakan itu kepada saudara. Rasanya saudara begitu, wah, merasakan hidupnya Tuhan. Tiba-tiba mengalami sakit gitu kan. Bukankah Tuhan harusnya kok saya hidup saya menanti-nantikan Engkau Tuhan? Bukankah harusnya terhindar semua dari sakit penyakit ini? Dari kelemahan tubuh ini. Kita terus berjuang untuk lepas dari segala sakit kita. Rasanya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang lain, wah, apalagi makin mereka tunjukkan gitu kan, wah, bisa menikmati hidup gitu kan. Nggak apa-apa kok kami terima ini, lihat nih. Mau berapa kali pun nanti di itu. Mereka siap loh. Saya itu dengerin sampai sampai sudah 3 kali, mau 4 kali, mau berapa kali pun katanya terima loh katanya. Ih, saya pikir nih, Tuhan. Iya, itu sudah muncul dari orang-orang perkataan mereka seperti itu loh. Mau 4 kali, 5 kali, enggak peduli katanya. Karena roh yang di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Bayangin tuh. Apalagi sekarang kan ditakut-takuti lagi dengan itu kan. Flu gitu. Mereka bilang, oh nanti akan sangat rentan. Walaupun sebetulnya survei sudah membuktikan. Justru yang sudah 3 kali, yang sudah lengkap, itu yang kena. Tetap loh nggak sadar gitu. Masih makin kuat rasanya gitu. Tapi saudara, kalau saudara masuk seperti asap ke dalam hatinya Tuhan, engkau melihat kehancuran mereka. Engkau melihat kebingungan mereka. Dari situlah, saudara, perlahan-lahan, saudara, kita itu semakin ngerti apa upahnya kita duduk di kaki Tuhan, saudara. Iya, saudara. Itu di dalam kita sebetulnya peperangan itu. Kalau kita sudah menangkan peperangan itu di dalam hati kita, kita sudah biasa memandang Tuhan terus. Maka hidupnya Allah itu makin berlimpah-limpah di dalam kita. Nah, hidup inilah yang dipakai untuk menelan maut itu, saudara. Pada akhirnya, saudara, setiap orang akan belajar, setiap makhluk akan belajar dan tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Pasti, saudara. Kalau mereka bersikeras sekarang, wah. Saudara, ketika saya perhatikan, saudara, pergolakan-pergolakan yang sedang terjadi gitu ya. Itu benar-benar, saudara, di dalam perenungan saya, saudara, memang benar-benar, saudara, bumi ini akan digulung, saudara. Beneran. Sebetulnya, mereka yang merasa teknologinya paling canggih, punya apa saja yang mereka pertahankan. Mereka akan sadar, saudara, bahwa itu akan habis lenyap. Kalau saudara perhatikan sekarang bangsa kita ini, saudara, memang menegangkan, saudara. Tapi tahukah, saudara, itu penggenapan semua.
Kalau saudara lihat, perhatikan baik-baik ya. Selain saya merenungkan tentang hidup saya gitu ya, saya melihat juga, saudara, apa yang sedang terjadi di dunia ini. Bahwa terbukti, saudara, bahwa memang sedang habis lenyap semua. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Itu ada di depan mata kita, saudara. Dan para pemimpin itu sedang tidak tahu. Bahkan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau saudara lihat ambisi membangun ibu kota di tengah kita tidak punya uang. Mengerikan. Tapi saudara, bayangkan saudara, semua rakyat ini tersihir, saudara. Ketika dia pergi keliling gitu, safari lagi. Sampai mereka berani bilang, layak. Pokoknya harus diperjuangkan 3 periode. Itu baru di di grupnya Medan itu. Ada yang posting, saya ketawa gitu. Mau jawab, mau piye gitu. Permisi lagi dia kan. Aduh, saya dalam hati, oh Tuhan. Tapi nggak usah dijawab untuk apa. Dan saudara, Sefanya atau siapa yang bilang kayak gini tuh? Habakuk ya, yang bilang kayak gini. Dengan apa? Dengan tenang aku akan menantikan kehancuran yang akan menimpa bangsaku, katanya kan. Habakuk ya. Habakuk berapa itu ya? Coba nanti cari ayatnya ya. Nanti bisa post. Dengan tenang. Saudara, ketika saya melihat itu, saudara, sekarang saya begini baru belajar. Oh iya ya Tuhan. Ternyata semua kedaulatanmu ya. Saya menutup mulut saya, saudara. Saya baru rasanya saya ditaklukkan gitu ya. Iya ya Tuhan. Ternyata kami sedang melihat Engkau sedang melakukan sesuatu atas bangsa-bangsa. Engkau sedang menggoncangkan segala sesuatu. Engkau sedang memerintah dengan gada besi. Itu yang sedang terjadi, saudara. Baik, saudara. Ini hari Jumat ya. Nanti malam kita lanjutin lagi ya. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kedaulatan-Mu atas hidup kami. Tuhan, kami bersyukur setiap hari kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami persembahkan hati kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami menyadari Tuhan, ketidaktaatan kami. Kami menyadari Tuhan, kami masih sering berontak terhadap Engkau Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kesabaran-Mu, ketekunan-Mu atas kami telah membuahkan hasil Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hati kami ini kepadamu Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan biarlah kiranya kedapatan kami terus boleh mengarahkan hati kami kepadamu. Kami bersyukur untuk hidup yang Kau limpahkan setiap hari kepadamu, kepada kami Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan setiap hari dengan kekuatan yang baru. Karena Engkau menganugerahkannya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita bekerja sepanjang hari ini untuk mendatangkan kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan semua.
Tuhan memberkati. Shalom.